Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwan fillah a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu kembali. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang hingga saat ini kita dapat merasakannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita SAW dan keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, dan juga para sahabatnya, para tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah kita senantiasa memanjatkan doa untuk para pemimpin kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Dan juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan buat kita sekalian dan juga hidayahnya. Karena tanpa itu semua kita tidak akan berjalan dengan sebaik yang kita harapkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kembali tentang muqaddimah tajwid. Yang mana kata tajwid dari jawwada yujawwidu tajwid, yang artinya adalah tahsin, yang artinya membaguskan. Jika seorang dikatakan sedang belajar tahsin, berarti dia sedang memperbaiki bacaannya, sedang belajar membaguskan bacaan Al-Qur'annya. Inilah arti daripada tajwid, yakni membaguskan, ai at-tahsin. Sedangkan para ulama dalam menjelaskan makna tajwid ini, yakni mereka mengatakan bahwa tajwid adalah memberikan hak-hak kepada Al-Quran, baik hak-hak hurufnya maupun juga hak-hak hukum-hukum yang ada ketika seorang membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan tajwid. Orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia disebut qari yang mujawwid, yang membaguskan bacaannya. Qiraah yang disertai dengan tajwidnya. Dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil,
Yang dimaksud dengan tartil yakni dengan tajwid. Dan Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwidil Qur'an asim. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah suatu hal yang wajib. Siapapun yang membaca Al-Quran tanpa tajwidnya, dia berdosa. Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi-Nya SAW dengan tajwidnya. Dan demikian pula sampai diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat mengajarkan kepada para tabi'in dalam keadaan memiliki tajwid. Maka inilah kewajiban kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari awal dari huruful hijaiyah. Dan kita sudah berkenalan dengan 29 huruf hijaiyah. Dan itu merupakan awal dari kita mempelajari ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid ini apabila seseorang dalam membaca Al-Quran tidak bisa bagus kecuali dengan belajar ilmu tajwid, maka hukum baginya adalah fardu ain. Karena sesuatu yang wajib diamalkan oleh seorang apabila dia tidak bisa kecuali dengan sesuatu perantaranya, maka perantaranya itu menjadi wajib pula baginya. Artinya jika seorang dia membaca Al-Quran tidak benar kecuali dengan belajar tajwid, maka dia menjadi benar, maka hukum belajar tajwid baginya adalah fardu ain. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa dari kewajiban yang tidak bisa tercapai kecuali dengan melalui suatu, maka sesuatu itu menjadi kewajiban pula. Maka inilah belajar ilmu tajwid pada setiap kita. Apabila ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan langsung belajar kepada seorang guru dengan talaqi dan dia mampu mengikutinya dan bisa membacanya dengan baik dan benar, walaupun dia tidak mengetahui ahkamnya secara detail, namun ketika dia membaca, dia bacaannya bagus sesuai dengan tajwid, maka bagi dia yang telah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dia telah menunaikan haknya. Apabila dia mempelajari ilmu tajwid untuk menambah pengetahuannya, maka dia fardu kifayah. Karena tujuan utama dia yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid sudah tercapai. Namun jika seseorang tidak bisa mencapai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, kecuali dengan belajar tajwid, maka dia menjadi fardu kifayah mempelajari tajwid tersebut. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Maka perhatikanlah diri kita masing-masing. Apabila kita dalam membaca Al-Quran terjadi banyak kesalahan-kesalahan, lalu kemudian kita belajar
dengan seorang guru, dan ternyata dari belajar itu kita mendapatkan perbaikan. Maka perbaikan kita itu menjadi wajib hukumnya. Karena dengan perbaikan itu tercapailah kewajiban yang seharusnya, yakni belajar dengan baik dan benar, membaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Maka inilah ya, hukum dari mempelajari pelajaran tajwid. Ilmu tajwid ya, ilmu yang paling mendasar sekali bagi seorang muslim. Namun ilmu ini akan nampak pada seluruh kehidupan seorang muslim. Karena dia setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari dia membaca sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya ya, yang dia baca baik Al-Quran maupun sunnah itu ya, dengan tajwid. Akan nampak kejanggalannya apabila dia tidak pernah mempelajari ilmu tajwid tersebut, ya, ketika dia membaca Al-Quran dan ketika dia menyampaikan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya, semoga dapat difahami ya, tentang kiat kita mengetahui tajwid dan hukum dalam belajar ilmu tajwid ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah menjelaskan muqaddimah yang walaupun singkat, yang mudah-mudahan menjadi faidah bagi kita. Muqaddimah ilmu tajwid yang ini merupakan pembuka bahasan yang akan lebih luas lagi dan lebih bermanfaat untuk kita semua yang kita akan simak bersama nantinya insyaallah taala. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Qur'anul Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung, seperti biasa untuk tilawah Al-Qur'anul Karim kita belajar dan akan dipandu oleh Ustadz untuk pembacaan surat At-Tariq. Ya, dan tilawah ini kami khususkan untuk ikhwan atau pria dewasa untuk di setiap kesempatan Selasa malam Rabu hari ini. Ya, silahkan penelpon pertama yang ingin bergabung untuk kita semua. Halo. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Volumenya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah? Iya. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ahlan. Abu Ahlan di mana? Di Cikarang. Di Cikarang. Baru pertama kali masuk ya? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, baik. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Silahkan Bapak membaca surat At-Tariq ayat yang pertama. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Lamma tasydid pada huruf mim ya. Diulang kembali. In kullu nafsin lamma 'alaiha. Kembali ya. Mimnya bertasydid ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Iya, bagus. Falyanzuril
khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya ya. Bapak Abu Ahlan. Abu Ahlan ya di Bogor tadi ya. Cikarang Di ya. Cikarang. Ya. Nah, Semoga Allah tambahkan terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu ya. nah. Taib, Abu Ahlan. Ada pertanyaan? Ya. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak ada berarti ya. Ya. Iya, Abu Ahlan, telepon pertama, jazakallahu khair atas tilawahnya. Baik, yang kedua silahkan kami tunggu di layanan telepon kembali, surat At-Tariq ayat yang ke-8. Ya, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Abu Najlah, Abu Najlah, di mana? Sulawesi Selatan. Masya Allah, silahkan. Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatannya? Di Den Rapang. Di mana? Di Den Rapang, Sidrap. Kurang jelas. Ya, silahkan ya, tidak apa-apa. Ayat yang ke-8 surat At-Tariq. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. Coba perhatikan baik-baik ya. Ra yang di akhir di kalimat tersebut sebelumnya adalah kasrah ya. Maka dibaca dengan tipis, jangan ditebalkan ya. Coba diulang kembali. Yauma tublas sarair. Dibaca tipis. Yauma tublas sarair. Iya, bagus. Fama lahu min quwwatin wala nasir. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Kaida ya, jangan terlalu ditahan ya. Bagaimana yang tadi yang pertama dan kedua. Biasa saja bacanya ya. Innahum yakiduna kaida. Lagi coba. Innahum yakiduna kaida. Iya, bagus. Wa akidu kaida. Iya, bagus. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Abu Najlah. Abu Najlah dari Sulawesi Selatan ya. Ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam mempelajari Al-Qur'an dan ilmu lainnya ya. Ya, tadi ya huruf iya-nya tadi ya yang harus ya diulang ya, dan alhamdulillah sudah diperbaiki ya. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Iya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khair untuk Abu Najlah di Sulawesi Selatan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai bacaan surat At-Tariq ini. Melanjutkan kita beralih di surat Al-A'la.
Ini surat-surat yang mungkin banyak yang sudah menghafal Ustaz ya. Iya, Surat-surat pendek. insyaallah. Kami tunggu untuk tilawahnya. Silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Untuk tilawahnya. Iya. Halo. Iya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ada pantulan suara di belakangnya. Ya, sudah? Sudah dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Wahyu di Bogor. Wahyu di Bogor. Silahkan tilawah surat Al-A'la. Wahyu di Bogor. Iya, makanya kami beritahukan dikecilkan saja volume televisi atau radionya, jadi tidak ada beberapa kali masuk suara di telepon juga atau di radio juga atau di televisi juga. Iya, sudah? Ya, silahkan Pak Wahyu. Baik, baik. Iya, tilawahnya surat Al-A'la ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sabihisma rabbika. Bismillahnya Membaca basmalah dulu Pak ya. awal surat. Karena di awal surat ada basmalahnya di sana ya. Coba konsentrasi ya. Saya bisa ulang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbika. Perhatikan ya. Perhatikan tasydidnya ya. Alladzi. Coba perhatikan lagi tasydidnya. Konsentrasi ya. Coba diulang lagi. Sabbihis. Ada tasydid pada huruf ba ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Fa, huruf fa. Coba perhatikan huruf fa ya. Kita sudah pelajari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Fa, huruf fa ya. Jangan pa ya. Fa, fa. Ya, baik, Ustaz. Ya, coba antum mendengarkan melalui telepon saja ya. Ya. Jangan mendengarkan melalui televisi sehingga jedanya terlalu jauh ya. Coba konsentrasi ya. Ulang walladzi qaddara fahada lagi. Walladzi qaddara fahada. Ya, lanjut. Walladzi akhrajal mar'a. Mar'a, ulangi. Walladzi akhrajal mar'a. Iya, bagus. Faja'alahu. Fa lagi, fa. Faja'alahu, ayo fa. Faja'alahu usa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Iya, taib. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Tadi huruf fa-nya ya yang harus diperhatikan ya. Dan supaya diperbaiki ya. Jazakallah khair. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu. Insyaallah, Ustaz. Nah, Baik, Prof. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wahyu di Bogor ya. Jazakallah khair sudah membacakan surat Al-A'la sampai ayat yang ke-6. Ya, baik. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan tilawah di surat Al-A'la ini ayat yang ke-7, dan tentunya kami beritahukan kembali bahwa jika sudah masuk di layanan telepon agar dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak ada pantulan suara.
ya di belakangnya. Baik, silahkan. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak? Afwan dengan Abu Jasmin Bu Jas di jalan. di perjalanan. Hati-hati ya. Insyaallah. Iya, silahkan Abu Jasmin ayat yang ke-7 surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Coba ayat yang keberapa tadi itu? Ya. Ayat keberapa Ustaz? Ayat ke-7. Oh, ayat ke-7. Iya. Masya Allah, afwan Ustaz. Iya. Illa. Ilahnya benar. Betul tadi. Afwan Pak Ustaz, Iya. suaranya kurang jelas Ustaz. Iya. Illa masya Allah. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa. Kha ya. Innahu ya'lamul jahra. Ya'lamu ain. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa ma yakhfa. Kha ya, huruf kha. Wa ma yakhfa. Iya, bagus. Wa nuyassiluka lil yusra. Iya. Fadzakir innama fa'atid Ah, nggak ada maknya ya. Coba lagi. Fadzakir innama fa'atid dzikra. Nah, jangan ditambah-tambah ya. Tidak ada maknya di sana. Coba ulang lagi ya. Konsentrasi. Apaan keputus Ustaz? Iya, inna fa'ati. Fadzakir lagi. Fadzakir innama Nah, bukan innama ya. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Iya, bagus. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Iya, taib, barakallahu fiik ya. Wa fiik barakallahu Iya, Abu Jasmin ya di jalan ya. Iya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya ya. Nah, insyaallah Ustaz, amin amin. Syukran Ustaz, ada buku Pak Afwan tadi Ustaz. Iya. Syukran. Apaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Jasmin di perjalanan. Jazakallahu khair, ada beberapa catatan tadi. Iya, betul ya. Iya. Yang tadi yang saya sebutkan. Tadi ya. roknya juga seperti Iya, tebal ya. terlalu Nah. iya. Terlalu digetarkan gitu ya. Lebih banyak dari satu getaran. Iya. Baik. Masih belum selesai untuk tilawah surat Al-A'la ini. Kami berikan kesempatan ayat yang ke-12. Kami tunggu untuk menyelesaikan surat Al-A'la ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Lamang di Ternate, Ustaz. Pak siapa? Lamang. Iya, Lamang di Ternate. Pak Lamang di Ternate, Masya Allah. Silahkan Pak, sudah siap ya tilawah ayat yang ke-12. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Iya, jadi tidak selesai-selesai suara. Ya, dikecilkan terlebih dahulu Pak Lamang suara televisinya, volume televisinya. Karena jika dikeraskan suara kami tentunya tidak akan selesai-selesai, pasti terpantul terus ya suaranya di sana. Dikecilkan terlebih dahulu, silahkan. Jadi ada delay suara yang sampai ke sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di mana itu Ustaz?
Alladzi yaslan nara kubra. Sudah ada di situ. Alladzi yaslan naral kubra. Iya, bagus. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, lanjutkan langsung. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Wal akhiratu khair. Ya, coba perhatikan baik-baik. Wal akhiratu. Kha kasra ya. Jangan akhe ya, akhiratu. Lagi, ulang lagi. Wal akhirat. Bukan akhirat, bukan khe ya. Kasra. Wal akhiratu. Ulang lagi. Wal akhiratu. Konsentrasi ya, silakan Bapak konsentrasi. Wal akhirat. Akhiratu lagi ya. Wal akhiratu khairun. Bukan hai, kha. Khairu. Coba Bapak konsentrasi ya, konsentrasi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, lanjut. Teruskan. Inna hadza la fil ula. Suhufil ula. Jangan pakai ain ya. Coba konsentrasi. Inna hadza la fil ula. Ya, lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Lebih semangat ya. Pak Lamang ya. Di Ternate. Di Ternate, iya. Ya, Pak Lamang. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ada pertanyaan, Pak Lamang? Alhamdulillah belum sempat Baik. Ustaz. Iya, baik. Nah, terima kasih banyak ya sudah interaktif di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berkahi ya untuk tilawahnya Bapak dan kita semua yang menyimaknya. Iya. Nah. Iya. Iya. Baik, jazakallah khair sekali lagi untuk Pak Lamang yang berada di Ternate. Selesai surat Al-A'la. Baik, selanjutnya masih ada waktu beberapa menit kita melanjutkan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan ini surat Al-Ghasyiyah. Silahkan kami tunggu. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bondan, Ustaz. Pak Bondan di mana? Di Bogor. Di Bogor. Silahkan Pak Bondan. Al-Ghasyiyah ayat yang pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min. Coba perhatikan. Ulang lagi. La yusminu. La yusmin wa la yughni min.
Ni panjang atau tidak ni-nya? La yusmin wa la yughni min. Ya, coba ni-nya perhatikan ada huruf apa di sana? Oh iya ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Iya, bagus ya. Pak Pak Bondan, Pak di, Bondan ya, di di Bogor, ya. Nah, Ya, perhatikan ketika membaca ya, panjang pendeknya perhatikan ya. Iya ya. Kelihatan tidak ada iya, ternyata ada huruf iya di sana ya. Baik. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk menuntut ilmu ya. nah. Amin. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Sekali lagi Pak Bondan yang berada di Bogor sudah membacakan surat Al-Ghasyiyah sampai ayat yang ke-7. Baik, selanjutnya silahkan masih kami berikan kesempatan tilawah di surat Al-Ghasyiyah ini ayat yang ke-8. Nah, halo, silahkan. Sudah masuk? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Allah. Dengan Abu Alif di bawah-bawah. Iya, Abu Alif, Masya Allah. Sehat ya, Pak Abu Alif? Iya. Silahkan, Pak Abu Alif. Tilawah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya, Abu Alif di bau-bau bacaannya, alhamdulillah. Semoga terus dalam semangat menuntut ilmu ya. Amin. Ya, baik. Silakan Abu Alif, ada pertanyaan? Untuk sementara belum ada Ustaz. Iya, baik. Jazakallahu khair Abu Alif. Mbak, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah ya, jazakallahu khair. Sekali lagi tuh Abu Alif yang berada di bawah tilawah surat Al-Ghasyiyah hingga ayat yang ke-16. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan tilawah surat Al-Ghasyiyah ini. Kita selesaikan saja ayat yang ke-17. Silakan. Kami tunggu. Di layanan yang telepon, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan siapa ini? Dengan Abu Kalilah Ustaz. Abu Kalilah, Masya Allah. Iya, Abu Kalilah. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Silahkan Abu Kalilah, ayat ke-17. 17. Nah. Apalah itu Ustaz? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'azzibuhu Allahul azabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iya, barakallahu fiik. Ya Abu Kalilah,
untuk bacaannya pada kesempatan kali ini huruf ra-nya tadi ya. Huruf ra-nya yang yang didahului dengan kasrah ya, itu hendaknya dibaca tipis ya, tidak dibaca sama semua ya, jadi tebal semua jadinya. Harus Iya, dibedakan. ya, harus dibedakan ya. Kurang tipis Ustaz ya. Iya, harusnya tipis ya. Lasta alaihim bimusaytir ya, dibaca dengan tipis ya. Demikian ya, huruf-huruf yang didahului ra-nya dengan kasrah maka dibaca dengan tipis ya. Nah, Baik. iya. Semoga terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Amin. Iya Ustaz. Nah, baik. Terima kasih banyak ya Bu Kalila. Jazakallahu khair. Mungkin terbawa huruf sebelumnya tebal Ustaz ya. Iya. To itu. Ya, sebelumnya lagi juga ada yang seperti itu yang tidak tidak huruf isti'la ya. Itu juga karena terbawa bacaan sehingga menjadi tebal gitu. Iya, mungkin harus dibedakan antara sebelumnya huruf kasroh dan selain kasroh ya. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan tilawah di surat Al-Fajr ini. Sudah masuk ya? Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Safwan di Meruya, Ustaz. Abu Safwan di Meruya. Ya. Naam, silahkan Abu Safwan. Surah apa surah, Ustaz? Al-Fajr. Nah, Ayat pertama. ayat pertama. Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Was safi'i wal watr. Wal laili idza yasr. Coba perhatikan ya. Ketika membaca, yang pertama tadi sudah betul wal fajr. Tapi yang ketiga dan keempat ya seperti diberi harokat ya. Coba jangan diberi harokat itu huruf yang sukunnya ya. Ya, diulang lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, bagus. Irama zatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Perhatikan panjang pendeknya. Ya, Pak. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Ya, tadi sudah bagus bacaannya ya. Tinggal perhatikan saya tadi konsentrasinya ditambah ya. Ya, Ustaz. Iya. Afwan, mau tanya, Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Ini anak yang sudah kedua dari ikut pengajian ini. Ustaz, kalau imam bacaannya salah, misalkan kita tahu kalau lupa mudah diingatkan, tapi kalau salah tajwid atau makhrajul huruf itu bagaimana cara makmum menyikapinya, Ustaz? Nah. Iya. Baik. Iya, cukup ya, Sudah. itu saja ya. Cukup. Ya. Nah, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Nanti akan dijawab oleh Ustaz. Iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menegur imam ya ketika melakukan kesalahan. Ya. Kesalahan yang bisa kita tegur dari imam adalah kesalahan ketika dia misalnya berhenti karena lupa ya ayat yang akan dia baca. Ini boleh kita menegurnya dengan membacakan ayat yang dia lupa itu. Atau ya ayat yang dia baca adalah keliru ya, terlewat atau berpindah ke surat yang lain, maka ini boleh kita ingatkan.
dengan syarat imam yang membaca ini bacaannya dalam keadaan yang tartil, ya, bukan yang membaca dengan cepat. Adapun imam ketika membaca bacaannya itu misalnya panjang pendeknya tidak tepat, tasydid yang kurang, atau hukum tajwid ikhfa, idgham, gunnah yang keliru, maka ini tidak perlu kita menegurnya ketika dia sedang membacakan ayat tersebut. Tapi menegurnya nanti setelah selesai sholat. Ya. Karena bisa jadi ketika ditegur si imam, dia merasa tidak ada kesalahan. Ya. Jadi merasa tidak bersalah. Ya. Maka tidak tepat, nanti hanya merusak suasana dari sholat berjamaahnya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi yang kita tegur adalah ketika dia lupa atau terlewat ayatnya, ya, sehingga ya, tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kegaduhan di dalam masjid. Demikian, wallahu a'lam. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu atas tilawahnya. Demikian ya untuk pertanyaannya tadi dan jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan tadi pembacaannya di belakang itu kalau tidak salah dengar itu seperti qalqalah kubro gitu. Yang Jadi seperti ada syiddahnya. Abil mirsad. Jadi diakhirkan. iya, kalau dia diakhirkannya dengan menambah ya syiddah, maka ini keliru. Tapi kalau tidak, maka itu benar. Seperti orang membaca inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini tidak dengan syiddah. Tapi kalau ditahan mirsad, nah baru dia menambah syiddah. Nah, ini keliru. Ya. Kadang-kadang ya tidak sadar juga ya kita membacanya seolah mungkin terdengar seperti ada syiddahnya ya. Iya, baik. Waktu sudah menunjukkan 9 lebih ya. Tapi tidak mengapa, kita akan stop terlebih dahulu. Tilawah kita telah sampai alhamdulillah di ayat yang ke-14. Baik, kita pending dulu untuk tilawahnya sampai surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Dan selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan mungkin bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal tajwid, ahkam Al-Quran, cara membaca Al-Quran, atau pembacaan tadi dari Muqaddimah Hukum Tajwid, Anda bisa melayangkannya di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama, Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan dari Muqaddimah Hukum Tajwid bahwa mempelajari ilmu tajwid bisa menjadi wajib jika kondisinya seperti apa, Ustaz? Mohon diulangi penjelasannya. Iya. Mempelajari ilmu tajwid ya menjadi wajib bagi seseorang apabila dia ketika membaca Al-Quran tidak bisa bagus bacaannya sesuai dengan tajwid kecuali dengan belajar ilmu tajwid itu sendiri. Maka berarti dia wajib belajar ilmu tajwid. Karena dengan belajar ilmu tajwid ternyata dia bacaannya benar. Tetapi jika dia tidak belajar, maka dia bacanya tidak benar. Maka ketika itulah seseorang menjadi wajib hukumnya belajar ilmu tajwid tersebut, karena dengan belajar ilmu tajwid akan mencapai kewajiban yang lebih utama, yakni membaca Al-Quran dengan tajwid itu sendiri.
Demikian Allah. Ya, nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Fauzan di Sulawesi Tengah. Ya Ustaz, ketika sholat kita misalkan lupa membaca salah satu surat di tengah-tengah surat. Nah, ketika kita ingin membacanya, apakah boleh kita mengulangi dari awal atau melanjutkannya, Ustaz? Membaca di tengah-tengah surat maksudnya? Lupa di pertengahan surat, ayatnya lupa. Apakah kita ketika tentunya mungkin di sini Sholat sendiri atau sholat berjamaah sebagai imam? Di sini tidak disebutkan. Ini ketika sholat, tapi tidak disebutkan sholat sunat atau sholat wajibnya. Kalau dia sholatnya sendiri, ya terserah dia. Kalau dia lupa di pertengahan, dia mulai lagi dari awal, tidak mengapa. Tapi kalau sholat berjamaah, ya dia lupa di pertengahan sholat Al-Baqarah, nggak mungkin dia mulai dari awal lagi Al-Baqarahnya. Ya. Nah itu ya. Kalau suratnya pendek, wajar insya Allah. Ya. Dia di pertengahan lupa, misalnya baca Al-Ghasyiyah di pertengahannya lupa, dimulai dari awal lagi. Ketika jadi imam. Kalau jadi makmum tinggal mendengarkan saja. Kalau jadi makmum ya dia nggak perlu baca kan. Makanya ini kalau dia sholat sendiri terserah dia. Dia lupa, dia ulang lagi terserah dia karena sholat sendiri. Ya. Tapi jika dia menjadi imam, maka di pertengahan surat yang mana yang dimaksud? Kalau yang panjang kan tidak mungkin diulang lagi dari awal kembali. Kalau Al-Fatihah mungkin dia nih satu pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Kalau Al-Fatihah ya tetap dia kalau dia lupa ulang dari awal. Dari awal. Iya. Tapi itu jarang terjadi. Jarang. Ya. Karena Al-Fatihah itu hampir dikatakan bisa hafal mati. Iya, hafalan mati. Iya, betul. Ya. Tanpa membaca, tanpa murojaah, sudah terbiasa orang membaca. Ya, nah. Ya Pak, berhubungan dengan pertanyaan ini, Ustaz, bolehkah membaca surat pada sholat rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh, ya, tidak mengapa. Apalagi kalau dia sholat sendiri. Ya. Sholat wajib sendiri. Ketinggalan misalkan. Iya, misalnya dia sholat sendiri ya. Di sholat ya yang wajib misalnya ya. Karena safar atau yang lainnya ya. Kalau safar di qasar pula ya. Qasar pula tidak ada. Iya. Boleh dia membaca ya, misalnya sholat-sholat sirriyah, ya, zuhur, asar ya, baik imam maupun makmum. Boleh. Tetapi ya apabila menjadi imam maka dia harus mentahfif, meringankan ya makmum ya. Demikian Allah. Nah. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan dari hamba Allah yang berada di Majalengka. Ya Ustaz, bolehkah atau berdosakah ketika kita membaca Al-Quran jarang sekali mentadaburinya, jadi hanya sekedar membacanya saja, Ustaz? Ya, mentadaburi Al-Quran diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ya senantiasa membuka mata hati kita ya dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi buta hati kita sehingga Al-Quran hanya ada di mata kita tapi tidak sampai ke hati kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Tidakkah kalian perhatikan Al-Quran atau karena di hati ini sudah tertutup. Ya. Jadi Al-Quran bukan menjadi pedoman kita. Dan itu sangat berbahaya. Sebagaimana kita meminta doa dalam doanya, Allahumma la taj'alil Qur'an ya Allah, janganlah Al-Quran itu engkau jadikan sebagai hujjatun alaina, hujjah buat kita. Ya, tapi jadikan Al-Quran hujjatun lana sebagai hujjah buat kita. Kalau hujjatun lana, hujjah buat kita, Al-Quran itu akan menolong kita.
Tapi kalau hujjatun alaina, Al-Quran itu yang akan mendorong kita ke dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Ya, kenapa? Karena kita hanya memperhatikan Al-Quran dari bacaan saja, lagunya saja, tanpa memperhatikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena ada orang yang pandai membaca Al-Quran tapi tidak pandai mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita khawatirkan. Ya, jangan sampai Al-Quran itu menjadi hujjah atas kita pada yaumul qiyamah. Sehingga Al-Quran itu justru mendorong kita ke dalam api neraka. Tapi jadikan Al-Quran itu hujjatun lana. Hujjah, yakni menolong kita pada hari kiamat. Demikian Allah. Nah, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, Mbak Allah yang berada di Majalengka. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ini dua pertanyaan. Ustaz, kami di rumah mengadakan tadarus setiap ba'da maghrib dan isya dengan posisi melingkar. Ada yang membelakangi kiblat, ada juga yang menghadap kiblatnya. Sebenarnya bagaimanakah adabnya? Dan benarkah tadarusan dengan cara seperti itu, Ustaz, dengan cara melingkar dan bergantian? Yang kedua, apakah yang harus kita baca ketika kita selesai membaca Al-Quran? Adakah doa tertentu ataukah cukup sampai akhir ayat tidak membaca apa-apa? Ya, tentang posisi duduk tidak ada aturan harus menghadap ini tidak. Ya. Kalaupun ada, itu hanya bersifat mustahab saja. Ya. Sedangkan bagaimana tadarus yang benar, yakni hendaknya tadarus itu ada yang memimpin dari orang yang pandai dalam urusan Al-Quran. Ini yang pertama, ya harus, apalagi menjelang Ramadan ya, sudah mulai nih persiapan ya, mau mengadakan tadarusan ya. Yang pertama tadi harus ada pemimpin yang pandai dalam Al-Quran. Ya, mau urusan apa yang akan dibahas. Kalau urusan tadarusnya itu yang dibahas adalah bacaannya yang baik dan benar, maka serahkan. Harus ada dalam halaqah Al-Quran itu orang yang pandai dalam membenarkan bacaan-bacaan saudaranya yang keliru. Kalau tidak ada yang pandai, ya semuanya pas-pasan, nggak ada yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Lebih baik nggak usah kumpul, ya. Lebih baik tidak usah berkumpul, ya. Rugi kita berkumpul semuanya tidak pada faham, tidak pada mengerti, ya. Satu salah dibiarkan, ya. Satu yang lain salah dibiarkan, sama-sama semuanya dibiarkan. Ini tidak ada faedahnya, ya. Tapi ya apabila ada yang paham satu, maka dialah yang memimpin, dia yang membenarkan ketika ada kesalahan, ya, dan memperbaikinya. Maka ini tadarus dalam urusan bacaan Al-Quran. Demikian pula tadarus dalam urusan yang lain. Misalnya tadarus dalam memahami tafsirnya, maka diserahkan kepada yang ahli dalam urusan tafsir Al-Quran tersebut. Dia yang memimpin ya, dalam majlis ya, atau halaqah tadarus Al-Quran tersebut dalam urusan tafsirnya. Dan begitu seterusnya, harus ada yang ahli sehingga dapat membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam halaqah majlis tersebut. Demikian wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, Apanya? setelah membaca Al-Quran, adakah bacaan tertentu atau cukup baca di hari saja, cukup tidak baca apa-apa? Setelah selesai membaca Al-Quran, ya, maka tidak ada ucapan-ucapan yang harus diucapkan seperti mengakhirinya dengan
bersama-sama membaca Shadaqallahul Azim misalnya. Ya, ini tidak ada dari Nabi SAW, juga dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan juga dari para ulama. Ya, tidak diperkenankan ya, bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui dalil, ya, bagi yang sudah mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, maka ya amalkan, ya. Ketika selesai, ya sudah selesai, tidak membaca apapun, ya. Kemudian pula ya tidak ada doa-doa tertentu yang harus dibaca, ya. Misalnya mengharuskan setiap selesai membaca Al-Quran lalu bersama-sama membaca doa yang sering didengar, Allahumma arhamna bil Quran, ya, dan seterusnya. Ini tidak ada dalilnya, ya. Ini tidak ada ketentuannya dari sunnah. Ya, adapun ketika selesai membaca Quran, ya, setiap individu mau berdoa kepada Allah masing-masing, maka ini tidak mengapa. Ya, secara individu masing-masing mereka berdoa, ya, masing-masing menghadap kiblat, ya, maka itu tidak, ya, mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Masih ada waktu, kami ajukan kembali pertanyaan. Ustaz, di sekolah kami pernah diadakan lomba ketahanan dalam membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran secara non-stop, kecuali hanya waktu sholat dan waktu makan serta buang hajat. Yang paling lama bertahan maka dia yang menang. Bolehkah perlombaan seperti ini? Belum pernah kita itu. Belum pernah kita tahu itu lomba ketahanan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, ya. Nanti tanyakan kepada para masyayikh. Baru dengar ya? Baru dengar lomba ketahanan. Iya, nah baik. Sekarang demikian ya untuk pertanyaan, nanti mungkin bisa ditanyakan kembali kepada asatizah yang lain atau masyayikh yang lainnya. Ya Ustaz, ada pertanyaan ini, ya Ustaz, apakah mengajarkan Al-Quran ke rumah-rumah dan kita mendapatkan bayaran dari mengajarkan Al-Quran tersebut termasuk menjual ayat-ayat Allah atau kok diperbolehkan? Iya, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Dalam hal ini ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang membolehkan, dan ini pendapat yang kuat, ya, berdasarkan dalil riwayat Imam Bukhari, ya. Yang lebih berhak bagi kalian untuk mendapatkan ganjarannya, upahnya adalah kalian mengajarkan Al-Quran, ya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengharamkan, ya, karena, ya, berdasarkan dalil dari para nabi, para rasul, mereka semua mengajarkan, ya, tanpa mendapatkan upah, ya. Yang pendapat yang ketiga, ya, ini yang memberikan rincian, ya, memberikan rincian. Ada yang terlarang, yakni yang memberikan tarif, ya, dan tarifnya telah melebihi batas. Kemudian, ya, yang terbaik yang mana? Yang sebagaimana, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang datang, ya, dia mengajarkan ngaji lalu diberi upah padahal dia tidak meminta, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan, ya, ambillah, ya, karena engkau tidak meminta, ambillah, ya, karena engkau dikasih, ya. Jadi boleh menerima, ya. Ini yang lebih tepat, ya. Dan, ya, apabila, ya, Al-Quran itu didatangi, ini yang terbaik, ya, ini yang terbaik. Al-ilmu, ya, yu'ta wala ya'ti. Ilmu didatangi bukan mendatangi, ya. Ini yang lebih baik. Maka sebaiknya para pengajar Al-Quran, ya,
itu memiliki tempat yang tersendiri sehingga banyak yang berdatangan ke tempat tersebut untuk belajar membaca Al-Quran. Berbeda halnya dengan berdakwah, ya, menyampaikan dakwah, ya, mengajak manusia, ya, berdakwah, mengajak manusia, membenarkan manusia dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, mengajak manusia untuk bertauhid pada Allah, maka ini, ya, boleh kita mendatangi tempat-tempat tersebut. Berbeda dengan khusus, ya, yang sudah terkena dakwah lalu dia ingin belajar, maka hendaknya dia mempunyai tempat tersendiri yang didatangi. Sebagaimana di zaman sekarang, ya, banyaknya pesantren-pesantren yang didatangi sehingga dipelajarilah, ya, ilmu di sana. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al Ustaz. Ya demikian, dan demikian Ustaz Ya. pertanyaan yang sudah kami ajukan. Ya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk para pemirsa dan kita semua. Kita mungkin ada yang disampaikan? Sudah cukup kan? Cukup Ustaz ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah,